Selamat pagi semua. Pagi ini semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Semoga baik-baik saja ya. Akhir-akhir ini kita mendengar kabar dari Deli Serdang, daerah sana. Ada daerah Batangkuis kalau nggak salah. Itu seorang ibu-ibu warungnya didatangi dan disuruh tutup dengan agak anarkis ya, dilempar, lontarkan kata-kata cacian kepada beliau. Seorang wanita sudah tua yang melontarkan kata-kata dan melempar ini juga sudah tua, laki-laki, dan itu ada beberapa orang ya, oknum mengatasnamakan agama. Jadi saya makan dari mana, Pak? Kan kami tidak larang kakak jualan. Tapi kan nggak jual buah. Tapi kan cuma Kopi kami nggak ada larang kan. Tapi asalkan juga lah tutup. kan itu ditutup, Pak. Tapi kan tetap jual buah. Tapi kan saya harus ditutup, saya tutup. Saya tidak. Jangan bawa barang-barang saya itu. Bapak bisa kasih saya makan? Bisa Bapak kasih saya makan? Hei, apa lagi apa? Apa? Pikirkan kau. Kasih saya apa? Aceh kau warga tua. Hei, bisa kau kasih saya makan? Bisa kamu kasih saya makan di dalam bulan ini? Hei, Panggil Polsek. Aceh. panggil polsek. Kau udah kasih kelihatan kau. Udah kasih surat. Hei, Apa kau? apa kau? Hah? Kalau bisa kamu kasih saya makan, saya tutup. Ya udah bilang. Yang punya warung pun bilang boleh, tapi tutup katanya. Dalam hal ini secara manusiawi kita bakalan marah, kita bakalan emosi. Bahkan kalau bisa orangnya ada di sini, kita tanyakan dengan cara yang manusiawi juga, dengan cara yang emosi, membentak pasti. Apa tujuannya? Kenapa melakukan itu bahkan kepada perempuan? Dan mereka tidak punya hak untuk itu sebenarnya. Tidak punya hak, tidak punya izin. Tapi mereka melakukan hal-hal seperti itu, dan bukan cuman sekali itu, ya. Tapi dalam kejadian ini Tuhan mengatakan hal lain dari apa yang ingin kita lakukan. Kita ingin melakukan sesuatu yang pasti mengadili si pelaku. Kalau bisa sih terbalaskan apa yang dirasakan oleh si ibu ini, biar dirasakan si pelaku ini dan dia mengalami persekusi juga kalau bisa. Hari ini ayat renungan kita diambil dari Matius 5 ayat 44 sampai 48. Di sini
tegas Tuhan Yesus ingin mengatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita menekankan di sini ayat 44 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada renungan sedikit. Hidup orang percaya selalu identik dengan kasih dan pengampunan. Dan hal ini harus dapat dilakukan dalam kehidupan ini. Sebab tanpa kasih segalanya akan sia-sia. Tertulis di 1 Korintus 13 ayat 1. Walau kita mampu melakukan semuanya, namun kasih tetap segalanya. Mengasihi sesama tidak berarti hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Namun kita harus mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Kita harus dapat menolong saat mereka membutuhkan pertolongan dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti halnya salah satu dari perintah Tuhan Yesus supaya kita dapat mengasihi orang yang memusuhi kita. Walau memang hal ini sulit, tetapi kita harus dapat melakukannya. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kesalahan kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita di surga. Sebaliknya, ketika kita mengampuni orang lain, maka dosa kita akan diampuni. Sebab itu, hanya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengasihi musuh kita. Namun tidak cukup hanya mengasihi musuh saja, sebab kita harus dapat melupakan kesalahannya secara total. Lepaskan berkat bagi orang yang memusuhi kita, jangan mengutukinya, sebab inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita terus mengingat kesalahan orang lain, maka kita akan sulit mengampuni orang lain. Dalam hal mengampuni, kita tidak boleh mempertahankan ego. Sebagai manusia, seringkali kita tidak ingin jika harga diri kita menjadi rendah. Namun sebaliknya, belajarlah untuk merendahkan hati dan selalu siap mengampuni orang lain. Saat Yesus di dunia, Ia merupakan teladan yang baik untuk kita. Sebab saat Yesus dicela oleh para imam-imam tua, Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki. Bahkan Yesus tidak membalas. Biarlah setiap kita boleh mengikut teladan Yesus. Di bagian lain Alkitab, kita juga dapat membaca kisah Daud yang tetap mengasihi Saul. Walaupun Saul selalu ingin membunuhnya, Daud tidak pernah menyakiti Saul. Di sini kita dapat belajar dari Daud agar kita tidak membalas orang yang berbuat jahat terhadap kita. Apapun yang diperbuat orang lain terhadap kita, serahkanlah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak bagi kita. Seburuk apapun perlakuan orang yang kita terima, tetaplah belajar untuk mengasihi mereka, supaya kasih Tuhan nyata dalam hidup kita dan hidup kita boleh jadi terang bagi dunia. Oke. Itu renungan kita pada pagi hari ini yang kebetulan pas dengan kejadian. Nah, saya ingin menekankan di sini namun tidak cukup hanya mengasihi musuh saja, sebab kita harus dapat melupakan kesalahannya secara total, ya, secara total. Lepaskanlah berkat bagi orang yang memusuhi kita. Jangan mengutukinya, sebab inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Saya menekankan di situ. Jadi siapapun yang mengalami hal yang seperti ibu yang ada di batang kuis sana, Tuhan mengatakan maafkanlah mereka, maafkanlah kasihilah mereka, lepaskanlah berkat kepada mereka, doakanlah mereka. Nggak apa-apa. Tapi ingat, ini bukan negara agama, ini bukan negara asal-asal ya. Ini negara hukum yang bertindak di sini. Jadi saya menyarankan kepada
korban persekusi yang sekarang sedang yang kemarin baru terjadi, saya menyarankan tetap memaafkan secara total. Jangan mengingat lagi kesalahan itu, tetap memaafkan. Tetapi saya menyarankan hukum tetap berjalan. Tetap dimaafkan, lupakan kesalahan dia secara pribadi dari ibu itu dan keluarganya dan masyarakat di situ. Tetapi hukum tetap harus ditegakkan karena ini negara hukum. Oke? Terima kasih. Semoga kedepannya negara ini semakin baik karena banyak orang-orang baik di sini. Oke? Banyak orang-orang baik yang sadar bahwa persekusi yang kemarin itu adalah salah. Baik itu dari agama ini, agama itu mengatakan bahwa itu salah, dan itu tidak ada diajarkan di agama manapun untuk memusuhi orang lain, mempersekusi orang lain, tidak ada diajarkan. Ya, semua agama mengajarkan yang baik, semua agama mengajarkan yang baik. Yang paling dekat dengan kita adalah cinta kasih, karena semua agama itu memiliki cinta kasih. Semua agama memiliki cinta kasih. Tetapi cinta ini cinta ya, frame cinta itu tidak memiliki agama. Tapi setiap agama itu memiliki cinta. Jadi cinta ini di atas segalanya. Apapun agamamu, apapun latar belakangmu, apapun ideologimu, kalau tanpa cinta susah. Baik itu cinta kepada sesama ataupun cinta kepada musuh. Ya. Jadi semoga kedepannya kita lebih baik dan tidak berusaha untuk menjatuhkan yang lain. Kalaupun kita dijatuhkan, kita harus memaafkan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Semoga kita sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke. Sampai jumpa.